guys, kali ini gue udah bareng sama Aris Pratama. Aris Pratama, siapa Aris Pratama? Hah? Siapa Aris Pratama? Aris Azhari, ya. Yang mungkin gue nyebutnya adalah pecinta binatang lah ya untuk kali ini semua ya. Kali ini di Starit Balai bakal kasih informasi nih, kasih sharing-sharing juga buat kalian soal bagaimana kita itu bisa tetap asik, tetap senang, tetap bisa ngerawat semua binatang peliharaan ya, walaupun kondisi kita di rumah ya kayaknya sih nggak mengganggu ya gitu, untuk kita tetap bisa bertanggung jawab untuk bisa melihara binatang pelihara. Karena kalau lu udah mutusin buat memelihara hewan peliharaan, artinya lu juga harus bertanggung jawab, benar tanggung jawab untuk ngurus mereka. Jangan sampai merekanya sakit, jangan sampai merekanya kekurangan makanan. Nah, kali ini Aris bakal bagi-bagi ilmu juga ke kita, bagi-bagi informasi juga soal reptil nokturnal yang memang udah lama banget ya, Riz ya, lu main ini ya, maksudnya udah memelihara ya, lebih tepatnya. Itu sebenarnya kalau lu dari reptil nokturnal itu, Riz, itu jenisnya apa sih yang kalau lu, yang punya lu, yang lu pelihara? Atau yang paling lu suka deh? Untuk yang gue pelihara sih masih leopard gecko kalau saat ini. Cuman yang lain-lainnya kan banyak, kayak jenis-jenis lainnya. Cuman yang untuk bisa dipelihara dan masih kategori aman, itu di leopard gecko juga. Dan banyak yang lain juga. Cuman yang dilihatnya itu cantik untuk hewan ini, Kak. Oke, gecko itu jadi gecko itu leopard gecko. Leopard gecko beda dengan gecko biasa. Untuk leopard gecko kan ada istilah ini apa? Nama latinnya. Jadi dia kategori ini bentuknya seperti kadal, Kak. Untuk jelasnya seperti ini. Wah, cakep bener ya. Wah, tuh cakep. Tapi kalau dari bentuk mirip ya, Aris ya. Sebenarnya kalau sekilas kita lihat dengan gecko biasa mirip, atau memang ada ciri-ciri khusus biar kita bisa bedainnya yang mana leopard gecko, yang mana gecko biasa. Orang tuh nyebutnya ini kayak seperti tokek rumah. Cuman di sini perbedaannya dia nggak bisa nempel di dinding, karena di sini dia ada jumlah kuku gitu, Kak. Jadi bukan bentuk selaput, dia bentuknya kuku di sini. Jadi dia bisa nempel di dinding seperti itu. Jadi dia jenisnya itu kadal, jenisnya itu cicak ya, kadal gitu ya. Cuma maksud gua dia apa namanya, nggak punya kuku, nggak punya selaput dan nggak bisa nempel di tembok ya, Riz ya. Jadi tuh kuku buat apa, Riz? Ya untuk kuku sebenarnya untuk pertahanan hidup dia juga, untuk di luar kan aslinya ini dia di wilayah-wilayah seperti gurun-gurun. Kalau misalkan orang luar bilang ini gurun nggak? Oh gitu. Jadi kalau gecko biasa itu ada selaput. Kalau orang Indonesia bilang sih biasanya tokek. Oh iya, tokek ya, iya tokek lah ya, tokek. Kalau tokek kan bisa nempel di tembok ya. Kalau ini enggak, karena bedanya ada di tangannya gitu ya. Terus kalau ciri-ciri yang lain ada nggak sih? Artinya jangan sampai nanti mungkin sobat tol yang ada sekarang nih di rumah, yang lagi nonton sekarang, misalnya nanti pengen beli, pengen pelihara juga gitu kan, mungkin karena bagus, imut, lucu gitu kan, yang memang atau suka juga dengan reptil nokturnal, nanti biar nggak ketipu gimana, Riz? Selain dari kuku deh. Bedain dia sama si kadal, apa namanya, toke. Ya untuk spesifik sih nggak ada, sebenarnya hampir sama. Cuman dari warna itu kan, kalau misalkan toke ada yang dominan merah-merah semua, ada yang biru-biru semua. Kalau ini lebih variatif gitu, Kak. Gue pindah dulu deh biar enak. Nah, kayaknya di sini lebih cerah nih muka gua, Riz. Iya kan? Ya, jadi kelihatan banget gue, nanti sobat lu tuh mau tahu banget kalau gue itu sebenarnya orang Korea gitu kan. Muka lu udah sipit-sipit dikit, Kak. Apa? Muka lu udah sipit-sipit dikit sekarang. Iya kan, gue kan sekarang nokturnal juga gitu, semenjak
Jadi ini. kalau jalannya malam aja kan. Iya. Riz, jadi gimana Riz? Kita gimana tadi bedain tuh si tokek dengan apa tuh gecko, leopard gecko. Untuk yang mudah aja sih ya, untuk ini sih cuman ada di selaputnya aja. Jadi bedanya ya dia ada kukunya, kalau si tokek ini enggak, bentuknya selaput. Jadi di jari-jari sini itu dia nggak ada seperti selaput kayak bebek lah. Riz, untuk dia bisa nempel di tembok seperti itu. Riz, si gecko ini gitu ya, memang diperjualbelikan bebas ya, maksud gue memang legal gitu. Iya, untuk ini kan, untuk aslinya kan dari luar Kak, jadi nggak ada ibaratnya dari BKSDA, jadi aman untuk dipelihara gitu. Jadi kita nggak perlu minta surat karantina atau surat-surat keamanan legalitas dari pemerintah gitu Kak. Aman jadi aman banget ya. Terus kalau dari ngerawatnya sendiri sih Riz ya, gitu kan, apalagi kan sekarang nih di rumah nih, aman kan, tapi ya aman ya lu di mana sih, Jakarta ya? Di Jakarta. Nah, aman ya, maksud gua masih aman kan di daerah lu? Untuk di sini sih bilang dia aman gak aman sih Kak. Masih ada. Ya, tapi kan kita berdoanya aman, cepat reda ya kan. Ya. Nah, makanya gue bilang, nih kalau teman-teman nih sobat tulis semua yang ada di rumah pengen beli ya, kalau tadi kan udah aman nih, ya kan, legal, terus bedainnya juga dari kuku tadi, ya, dari jari-jari tangan, terus dari bentuk mungkin agak beda gitu ya. Kalau untuk meliharanya itu ribet nggak sih, Riz? Untuk meliharanya sih nggak ribet sih Kak. Cuman kita butuh ibaratnya konsisten aja. Jadi kayak misalkan dia pup itu misalkan tiap hari dibersihin. Pupnya juga harus ada kandang khusus nggak nih, Riz? Biasanya kan reptil-reptil itu kan kayak ular harus kandangnya harus begini gitu. Terus kalau apa tuh namanya iguana kan kayaknya banyak orang yang nggak dikandangin misalnya, atau kandangnya itu bentuknya aluminium besi gitu kayak kucing gitu. Kalau ini ada spesifik khusus nggak sih, harus begini? Kalau leopard gecko ini untuk kandangnya sih nyesuaiin untuk ukuran aja Kak. Jadi misalkan ini ukurannya misalkan 20 atau 21 cm, itu di Tupperware biasa yang warna putih bening itu aja. Oh, kecil artinya nggak ada spesifikasi khusus kayak misalnya kandangnya begini, pakai Tupperware panjang kotak begitu nggak masalah, Riz? Nggak masalah. Oh gitu. Terus paling dibolongin atasnya atau bawahnya gitu? Iya kan ya, paling sirkulasi udara ya. Dan itu juga nggak harus banyak gitu kan. Dia bisa manjat keluar nggak sih, Riz, kalau pakai tempat-tempat yang kecil gitu? Ya paling dia nyesuaiin dengan ukuran tinggi kandangnya. Jadi kalau kandangnya agak tinggi dia nggak bakal bisa keluar. Oh, tapi dia bisa nyakar naik ke atas ya, Riz? Bisa. Oh gitu. Itu lucu juga jadinya ya. Kalau kandangnya mulus-mulus aja ya dia bakal turun lagi Kak. Oh, karena kukunya itu yang kekuatan cengkramannya itu nggak terlalu kuat ya, Riz ya, berarti ya. Memang ya. Nah, Riz, leopard gecko ini kan sempat tren ya, di beberapa tahun terakhir itu sempat tren banget, banyak orang yang memelihara leopard gecko. Kenapa sih, Riz, orang banyak akhirnya milih gue pilih melihara leopard gecko deh, selain karena mungkin bentuknya yang imut, lucu, terus warnanya juga kan macam-macam ya, Riz, bagus-bagus di corak warnanya, jenis apa sih Riz biasanya, atau karena memang dia itu gampang dipelihara gitu, makanya nggak ribet gitu? Ya itu salah satunya juga sih Kak, untuk gampang dipelihara makanya nggak ribet. Jadi untuk yang benar-benar treatmentnya, untuk di asalnya dia ini untuk makannya itu bisa 7 sampai 8 hari sekali. Jadi kalau misalkan kita tuh ya di wilayah asalnya gitu, gitu.
Cuman kan kita pelihara di sini diupayain biar sehat, biar gemuk, gitu kan. Jadi ada treatmentnya, misalkan 3 hari sekali makannya. Untuk minumnya juga nggak harus seperti banyak kayak iguana atau yang lain. Dia cukup untuk 1 tutup botol itu bisa dipakai untuk hampir 1 minggu kalau misalkan nggak. Iya, tutup botol air minum kemasan itu bisa sampai 1 minggu. 1 minggu kalau nggak tumpah. Jadi kan banyak kayak pecinta leopard gecko itu buat kayak puk untuk tempat minumnya dari resin biar nggak tumpah. Oh, berarti kandangnya pun memang udah disediain ada tempat minumnya ya, Riz ya gitu ya? Iya. Oh, gitu. Terus kalau ini kan biasanya kan yang jadi persoalan, Riz, kalau kita memutuskan untuk memelihara sesuatu kayak gua nih, lu kan leopard gecko, gua nih kan pecinta kucing nih, gitu ya, ya kan? Kalau orang melihara kucing tuh males karena kadang-kadang kucing reseh kan, ya kadang-kadang kucing reseh, ya isi rumah bisa diberantakin, itu yang pertama. Yang kedua, pupnya, kencingnya kadang-kadang nggak teratur, misalnya bau, terus bau. Nah kalau dia bau nggak sih, Riz? Kalau untuk kotorannya? Kalau untuk pupnya sih tergantung kita kasih makannya, Kak. Jadi kan kadang kita kebanyakan kasih makannya kan jangkrik. Cuman jangkriknya ini kalau untuk leopard gecko yang gua pelihara, itu jangkriknya dikasih makan, Kak. Jadi bukan gecko, gitu. Jangkriknya dikasih makan. Pakannya gecko ini dikasih makan. Jadi kalau teman-teman leopard gecko lain bilangnya digat load. Jadi bisa dikasih kayak wortel, kentang. Sayuran. Sayuran dia mau ya? Jangkriknya yang dikasih makan. Jadi jangkriknya udah dikasih makan sama sayuran, baru dikasih makan ke gecko-nya. Itu juga buat oke. dari warna-warnanya gini ya. Oke. Berarti satu nggak bau ya, pasti nggak bau ya kalau ukurannya aja sekecil itu ya, Riz ya. Juga ada ini Kak, kalau gecko ini jadi dia untuk pupnya konsisten. Misalkan dia udah di pojokan sebelah kanan, di sisi sebelah kanan tempat dia biasa, di situ terus sampai menumpuk. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan kan ada sisi Tupperware bentuknya segi 4, misalnya di ujungnya, tetap di ujungnya situ terus. Jadi nggak pindah-pindah dia. Karena tahu tempat pupnya di situ aja. Terus ukuran sebenarnya leopard gecko ini bisa sejauh apa sih, Riz, gedenya, Riz? Kalau itu kan yang kita lihat kan ya seukuran telapak tangan lah ya, imut-imut gitu ya. Sebenarnya bisa sejauh apa sih gedenya? Ya, untuk ini banyaknya yang lagi viralnya orang-orang nyari leopard gecko yang ukuran 32 cm. 32 cm? Cuman ada, sebagian beberapa ada, cuman nggak banyak. Cuman semakin banyak orang yang nanya, semakin orang berharap untuk ukuran seperti itu. Untuk normalnya kalau leopard gecko di 25 atau 26 cm saja, Kak. Oh, 20 sampai 26 cm. Iya, itu juga untuk udah gede banget ya? Genetik dari keturunan yang udah panjang. Oh, cuman normalnya di 25 gitu. Jadi sahabat tole semua ini nggak perlu khawatir dia bakal gede banget kayak iguana. Siapa tahu kan ada yang suka reptil tapi yang nggak gede-gede amat gitu. Kalau ular kan bisa sampai panjangnya gede-gede banget kan gitu. Terus kalau iguana atau kadal lah ya kita nyebutnya kan tuh gede-gede banget tuh. Nah kalau leopard gecko ternyata enggak ya, segitu-gitu aja dia ya. Normal ya, 20 sampai 25 cm ukurannya. Normal standar untuk seukuran itu. Terus itu dia ada ganti kulit juga, Riz ya? Leopard gecko itu ya? Shading itu tergantung dia, misalkan untuk pertumbuhannya, misalkan dia habis makan, misalkan untuk shadingnya tergantung ukuran badannya, Kak. Jadi untuk dia ngerasa udah badannya nggak sesuai dengan ukuran dia memucat nanti, warnanya itu jadi gelap, terus
keluar kayak kulit-kulit mati gitu keluar. Jadi misalkan kadang dia gigit sendiri, kadang kita bantu gitu. Oh. Nah, kalau untuk warna, Riz. Warna sebenarnya leopard gecko itu warnanya bisa sejauh apa sih, Riz? Warna itu Kalau variasinya. variasinya banyak, Kak. Jadi untuk saat ini kan tergantung dari kesukaan orang. Ada yang suka misalkan ini bentuknya warna kuning sama putih, white and yellow gitu kan. Ada yang suka warnanya merah semua, putih semua. Bisa diatur, Dan itu Taris? apa? Bisa diatur gitu? Itu genetik, Kak. Jadi misalkan kita leopard gecko kan ada genetiknya, ada yang misalkan ada gen-gen snow. Jadi bentuknya ntar hasilnya semuanya badannya putih semua gitu. Ada yang merah dari keturunan atau gen-gennya. Dia punya warna yang cerah. Anak-anakan juga bakal cerah. Terus kalau dari warna itu sebenarnya nyangkut ke harga nggak sih? Artinya ada mungkin warna-warna yang langka jadinya mahal misalnya harganya gitu. Iya, itu pasti, Kak. Jadi untuk kayak warnanya misalkan lebih cerah, lebih mahal. Ada juga genetiknya yang orang lihat tuh genetiknya itu susah dibuat gitu. Misalkan ada keturunan misalnya gecko itu warnanya hitam semua. Oh, Jadi perkawinan silangnya gitu ya, Riz ya? Jadi dari atas kepala sampai buntutnya hitam semua. Itu harganya bisa hampir 10 jutaan, Kak. 10 jutaan? Lebih, iya. Gila ya. Normalnya. Kalau normalnya di harga? Kalau untuk di Indonesia saat ini masih yang normal-normal seperti ini itu masih kisaran harga 500.000, 700.000. Sampai dengan 10 juta ya, Riz ya? Iya. Wah, jadi sobat tuli semua yang pengen pelihara gecko tuh harus siapin budget juga ya. Artinya untuk makanannya kan tadi lo bilang salah satunya jangkrik gitu ya, sayur-sayuran itu juga harus disiapin. Terus kalau tempat juga nggak terlalu pusing ya nyiapin tempatnya gitu. Cuman memang mungkin budget buat penyuka reptil ataupun juga reptil nokturnal kayak si leopard gecko ini salah satunya memang harus siapin budget ya lumayan juga ya Risya sebenarnya ya gitu. Tapi sama sih sebenarnya kalau gue sih Risya gitu. Artinya kalau untuk hobi jangan lo hitung gitu kan ya, sama lah gitu. Kalau kita beli semua hewan peliharaan pasti segitu juga. Jadi jangan ada yang bilang ih mahal banget ya, lu kalau mau murah pelihara burung gereja lu kalau murah lu ya kan. Riz, terakhir Riz, bahaya nggak sih Riz sebenarnya kalau dari sisi ini gigit atau nyakar atau apa gitu? Biasanya kan banyak yang orang yang masih nanya kan tuh gigit nggak sih gitu, nyakar nggak sih, berbisa nggak sih gitu. Kalau leopard gecko sih gigitnya tergantung karakternya, Kak. Biasa lebih yang banyak gigit tuh yang jantan. Soalnya dia ada fase di mana birahinya untuk ngelihat benda atau yang bergerak pasti dia gigit, atau yang untuk dia aja kan sensitif nih. Misalkan di punggungnya kita sentuh, tuh dia lebih kayak protek, jadi lebih tegang gitu dia, Kak. Jadi ada trik-triknya juga ya Risha biar artinya dia nyaman kita pegang gitu. Biar untuk cara ngambilnya juga kan ini kan seperti lizard, Kak. Jadi kalau misalnya kita salah cara ngambilnya, dia juga mutusin ekor gitu. Misalkan kita uji ujungnya pegang kayak gini, kalau dia ngerasa nggak nyaman, diputusin ekornya, Kak. Oh sama, oh iya lizard ya. Kategorinya lizard. Oh dan dia bakal mutusin ekornya juga. Iya. Wah kasihan banget ya, susah juga ya kayak gitu ngurusnya. Nah, kalau biasanya sih kita ambil yang wilayah untuk ukuran buntutnya lebih besar sama lebih dekat dengan kepangkal ekor. Jadi seperti ini tuh. Jadi dia lebih nyaman. Kadang dia nggak nyaman, diputusin ekornya dari itu. Wah, tapi nggak dia menggigit pun ya nggak ada dampak apapun ya Riz ya. Kalau kategori seukuran ini gigit paling kena berdarah sedikit lah, Kak.
kayak kena inilah ya, kena gigit apa suntikan dikit lah ya, kena gigit semut lah rasanya ya. Cuman tetap berdarah dan tetap harus hati-hati Aris ya. Tuh. Tetap harus hati-hati karena pasti ya bahkan kucing pun juga ya gigit, kucing pun juga nyakar gitu. Terus juga memang harus jaga kebersihannya biar enggak nimbulin penyakit juga kan. Ya kan? Kalau Jadi gecko ini ada yang hampir sama kayak manusia, Kak. kayak Jadi mana, Riz? seperti ini apa kayak penyakit polio gitu, Kak. Oh, jadi dia nggak bisa Jadi jalan gitu ya? Lumpuh ya? jalannya kakinya kayak lumpuh seperti itu. Ya memang balik lagi sih memang ya harus dijaga ya Riz ya. Artinya memang udah tanggung jawab ya walaupun juga lagi di rumah aja nggak ada masalah. Artinya buat kita Nggak ada pelihara masalah. hewan kayak leopard gecko gitu atau mungkin hewan-hewan lainnya tetap bisa berjalan dan pakan sendiri juga nggak masalah kan Riz, kita masih bisa didapat. Terus juga apalagi leopard gecko ini kan tergolong seminggu paling makan sekali 2 kali ya Riz, kayak lu bilang kan gitu, minum juga seminggu. Untuk makan 2 hari sekali, 3 hari sekali, jadi nggak setiap hari, Kak. Wih, enak lah. Jadi praktis ya leopard gecko ya. Iya betul. Thank you Aris, udah cerita-cerita nih, udah sharing soal reptil nokturnal, ya terutama jenis leopard gecko nih yang keren banget sebenarnya ya. Itu bentukannya kayak semi naga tapi di darat ya, gitu nggak terbang itu ya. Kalau ada naga mungkin bentukannya begitu kali. Thank you buat Ada Aris beda. yang udah join di Storytelling ya. Pastinya buat teman-teman juga nanti bakalan ada sharing-sharing lagi dan semoga bermanfaat buat yang memang suka juga pecinta binatang, baik itu reptil, baik itu hewan mamalia dan lain-lain. Semoga suka, semoga juga bisa bermanfaat banget buat kalian. Jangan sampai ngeluh buat ngurus hewan peliharaan karena udah jadi tanggung jawab kalian kalau kalian udah mutusin untuk pelihara hewan peliharaan. Oke, tetap jangan lupa juga subscribe dan juga klik lonceng untuk Storytelling.